Shalom, jemaat kekasih Kristus, jemaat warga kerajaan surga dari jemaat GBI Gatsun yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai City, Tangerang Selatan. Saudara, sudah memasuki minggu pertama lagi dari bulan Oktober, tanggal 3 Oktober 2021. Kita sudah memasuki masa pandemi ini selama 1,5 tahun lebih. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa terus menuntun kita semuanya. Di dalam masa apapun juga, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, dan biar Roh Kudus yang mengantar kita semuanya dapat melakukannya. Juga saudara persiapkan perjamuan kudus nanti, karena ini adalah minggu pertama dari setiap bulan. Kita mengadakan perjamuan kudus bagi kita semuanya untuk memperingati bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita, mati untuk kita, dan Dia berkemenangan. Bahkan kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Saudara, tundukkan kepala terlebih dahulu. Mari kita berdoa minta urapan daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang ada di dalam kami masing-masing. Kami adalah bait Roh-Mu yang kudus. Terima kasih sampai dengan hari ini kami dapat menjalani Tuhan kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari-hari kami akan kami hitung Tuhan setelah ini Tuhan, pada waktu-waktu ini Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami ingin mengetahui betul-betul arti kehidupan ini Tuhan, yang ada di dalam dunia ini, sehingga kami dapat mempersiapkan arti kehidupan nanti kami setelah dari dunia ini Tuhan, supaya kami semuanya siap Tuhan menyongsongnya di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami hidup di sini hanya sementara saja. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada kami semuanya, supaya kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Urapi para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini pada hari ini Tuhan, atau hari-hari yang akan datang semuanya, karena media sosial media ini akan terus tersebar sampai kepada segala penjuru dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan tibalah kesudahannya kerajaan Allah akan datang lagi kali kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, apa kabar? Saya mengharapkan saudara semuanya dalam keadaan baik-baik. Amin. Mari kita lihat. Saya akan membawakan seri Kerajaan Allah dengan seri yang ke-35 dengan subjudul masih tetap arti kehidupan ini. Apa arti kehidupan ini bagian kedua. Kalau dari bagian ke-1, kita menjabarkan kalau kita ingin betul-betul mengetahui atau ingin mendapatkan arti kehidupan ini yang benar-benar baik, yang benar-benar damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran ada di dalam kita oleh karena Roh Kudus, maka adanya itu dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk saudara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan bahwa kalau saudara mau mendapatkan arti kehidupan yang baik, yang bahagia, maka kita harus memikirkan hal-hal ada di dalam pikiran kita itu yang mulia, yang adil, yang
suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, itu harus ada di dalam pikiran kita. Saudara, pikiran saudara dan saya. Jangan ada yang lain. Jangan ada pikiran najis, pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran mencuri. Karena itu daripada si iblis. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, itu arti kehidupan. Kalau kita mempunyai pikiran yang benar di dalam Yesus Kristus, di dalam firman-Nya, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Dia. Ini apa yang istri saya sampaikan kepada saya pada waktu khotbah yang lalu, yang ke seri 34 itu. Apa arti kehidupan ini? Dia bilang, kita memikirkan itu saja. Kalau kita memikirkan yang jelek-jelek, yang salah-salah, yang ngaco-ngaco, yang najis-najis, kita itu tidak akan berbahagia. Kita harus memikirkan yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, semua yang patut dipuji, itu ada di dalam pikiran kita. Nah, karena ada di dalam pikiran kita, maka perbuatan kita itu mengikuti pikiran kita. Nah, pikiran kita ini bisa dipengaruhi oleh semua ini yang baik, yaitu hanya karena kita mendengar firman Tuhan. Hanya karena kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka iman kita atau semua yang ada di dalam pikiran kita dipengaruhi oleh roh. Roh firman itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah, roh Tuhan. Jadi kita dipengaruhi oleh Allah, oleh Tuhan kita, pikiran kita, maka perbuatan kita bisa menjadi benar. Jangan saudara berusaha dulu ingin melakukan perbuatan benar. No, tidak bisa. Itu adalah agamawi. Tetapi pengikut Kristus, apa yang Kristus ajarkan, warga kerajaan surga harus merubah seluruh mindset pikirannya, bahwa kalau saudara dan saya mau melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah, maka terlebih dahulu pikiran kita harus dipengaruhi oleh firman. Dari mana firman? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Bagaimana pikiran kita bisa dipengaruhi oleh firman? Karena Roh Kudus yang menghantarkan firman itu untuk mempengaruhi pikiran kita. Dari mana Roh Kudus? Karena kasih karunia Tuhan Allah kepada kita, memberikan rohnya kepada kita. Hanya karena kasih karunia Dia kepada kita. Tidak ada yang lain. Tetapi semua orang secara umum diberi keistimewaan. Kalau mau menerima, dia akan menerimanya. Tetapi kalau dia menolak, maka roh tidak akan ada di dalam saudara atau saya. Masalahnya itu, karena kita diberikan free will, kebebasan memilih oleh Allah, tidak dijadikan robot. Pilih, Adam memilih memakan buah itu, Hawa memilih memakan buah itu, maka jatuhlah ke dalam dosa. Maka semua kuasa yang telah diberikan Allah kepada dia diserahkan kepada si iblis. Si iblis mencuri dan akan membunuh dan akan membinasakan. Makanya Kain dan Habil bisa ada bunuh-membunuh. Karena apa? Karena iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akhirnya darah itu berteriak dari tanah karena dibinasakan oleh iblis. Saudara, hari-hari ini, biarlah di dalam masa pandemi ini, kita merenungkan terus firman Tuhan, membaca terus firman Tuhan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Kita diberi oleh Tuhan kesempatan hari-hari ini untuk dapat membaca, untuk dapat merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, pergunakan yang sebaik-baiknya. Hitung hari-harimu bersama dengan Tuhan. Hitung hari-harimu bersama dengan firman, maka hati engkau akan menjadi bijaksana. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat apa arti kehidupan menurut Allah kita yang menciptakan kita, yang menciptakan saudara dan saya.
Apa arti kehidupan menurut Allah yang telah menciptakan saudara dan saya? Kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ini arti kehidupan menurut Allah pencipta kita. Sebab engkaulah, Allah lah pencipta kita, yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwa, pikiran Daud benar-benar menyadarinya. Saudara harus sadar hari-hari ini. Jiwa saudara dan saya harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sejak sebelum kandungan ibu kita. Diciptakan seperti apa? Ayat 16 berkata, Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi Tuhan Allah kita pencipta kita sudah menulis di dalam kitabnya hari-hari apa yang ada di dalam saudara dan saya, yang akan kita alami di dalam hidup kita. Jadi dia sudah merencanakan, merancangkan sempurna kepada saudara dan saya. Ini secara umum Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi tujuan Tuhan secara umum kepada setiap manusia sudah dibentuk oleh Tuhan dari buah pinggangnya, dan sudah ditulis di dalam kitab kehidupannya. Bagaimana kita akan berjalan bersama dengan Dia mengarungi kehidupan ini. Ini adalah tujuan umum Allah kepada saudara dan saya, kepada semua orang yang lahir di dunia ini, yang mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, semuanya. Ini adalah rencana Tuhan bagi hidup kita semua. Dan peran mereka tidak bisa digantikan, sudah ditetapkan. Tujuan umum, kita lihat dulu arti kehidupan ini. Tujuan umum dari pencipta kita bagi semua orang yang percaya atau tidak percaya. Yang pertama, agar hidup kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita itu harus serupa dan segambar dengan Dia. Itu tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya secara umum. Jadi secara semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya akan cepat untuk yang secara umum. Menjadi terang dan garam, sehingga setiap orang yang melihat kita bisa melihat pancaran karakter Allah melalui kita. Itu tujuan Allah secara umum di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu arti kehidupan kita. Kita serupa dan segambar supaya terang dan garam bisa terpancar dari kehidupan kita. Dan mereka semua yang melihat kita hidup mempunyai karakter Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, agar kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Persembahan hidup ini apa? Supaya kita mempersembahkan karena kita sudah diberi banyak sekali oleh Tuhan. Aduh, kalau saya merenungkan itu setiap pagi itu, Tuhan, Kau itu hebat sekali. Berapa juta atau puluh juta atau ratus juta, kita nggak tahu, organ tubuh kita yang bergerak setiap detik di dalam hidup kita. Karena apa? Karena anugerah Tuhan memelihara saudara dan saya. Setiap detik, berapa ratus juta organ kita yang bergerak. Itu karena pemeliharaannya Dia. Pemeliharaannya Dia sempurna. Sempurna. Siapa yang mengacaukan? Nanti kita lihat, iblis. Terus jadi kita harus mempersembahkan karena kita sudah diberi oleh banyak oleh Tuhan. Maka kita harus persembahkan
hidup yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Karena Dia memelihara kita secara sempurna. Amin. Secara sempurna. Yang ketiga, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan sikap hati bahwa kita sedang menabur benih untuk memberkati orang lain dan menghormati Tuhan. Jadi pada waktu kita diberkati, kita harus memberkati orang lain. Dengan memberkati orang lain itu, sikap hati kita itu, kita sedang menabur benih. Untuk apa? Untuk kita diberkati dan memberkati orang lain lagi. Untuk kita diberkati dan memberkati orang lain lagi. Jadi kita diberkati untuk memberkati orang lain dan untuk menghormati Tuhan. Karena apa? Karena Dia telah menumbuhkan berkali-kali ganda. 100 kali lipat Dia telah menumbuhkan taburan benih kita. Saudara bayangin aja. Saudara lahir tidak membawa apa-apa. Jangan nanti udah tua, umur saya udah 70 tahun lebih. Lebih setengah bulan. Saudara umur 20 tahun aja. Coba saudara renungkan. Dari saudara tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Saudara sekarang sudah hidup selama 20 tahun. Dengan oksigen berapa banyak yang saudara hirup. Dengan makanan seberapa banyak yang saudara makan. Pertumbuhan dari bayi menjadi besar. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus menghormati Tuhan dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, Tuhan ingin setiap orang saling mengasihi dan semua orang mengenalnya dengan benar. Karena hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala kekuatanmu, dengan semua keberadaanmu. Dengan semua yang ada padamu, kasihi Dia. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kita harus saling mengasihi. Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Nah, ini lagi. Jangan kita berusaha dengan usaha kita sendiri mengasihi orang. Tidak bisa. Kita harus mempunyai perbendaharaan kasih dulu. Dari mana perbendaharaan kasih? Hanya ada daripada Allah kita, daripada surga. Si iblis dunia, mamon tidak mempunyai kasih. Uang tidak mempunyai kasih. Jabatan tidak mempunyai kasih. Kepintaran tidak mempunyai kasih. Kegagah perkasaan tidak mempunyai kasih. Yang mempunyai kasih hanya surgawi. Kita minta, Tuhan, urapi kami dengan kasih Engkau. Setiap pagi, setiap malam, saya selalu membawa istri dan anak-anak keluarga saya semuanya, menantu cucu saya ke hadapan hadirat Tuhan. Dan saya hanya minta, Tuhan, ikat kami dengan tali kasih surgawi. Dan urapi kami dengan kasih daripada Engkau. Supaya kami semua mempunyai perbendaharaan kasih. Sehingga anak kami sampai keturunan ketiga, sampai keturunan ketujuh dapat mengasihi sesamanya seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, bagaimana tujuan khusus? Ini perlu ditemukan secara pribadi melalui hubungan personal kita dengan Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya. Jadi, saudara ingin mendapatkan tujuan arti kehidupan daripada pencipta kita secara khusus kepada kita. Kita harus mempunyai hubungan pribadi, hubungan personal dengan Tuhan kita di dalam doa dan perenungan akan firman-Nya dan pendengaran akan firman-Nya. Amin. Tujuan umum Allah menggambarkan kehendak dan karakter Allah. Tanpa memahami tujuan umum, kita tidak akan dapat menemukan tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini tidak akan menyimpang dari tujuan umum Tuhan seperti tadi, maupun firman Tuhan. Jadi tujuan khusus tidak akan menyimpang dari tujuan umum dan firman Tuhan. Dan jika menyimpang, sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Ini fondasi dasarnya. Ini fondasinya. Tujuan umum
daripada Tuhan pencipta kita dan tidak melanggar firman Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal, kecuali kita sendiri yang menggagalkannya. Amin. Ada di mana? Ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab ini terkenal sekali firman ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu rancangan Tuhan kepada saudara dan saya. Mau angkatan ini saudara dapatnya secara khusus, maka saudara harus berjalan di dalam firman Tuhan. Kalau kita merasakan di luar dari damai sejahtera, maka kita sudah pasti paham bahwa itu bukan rancangan Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Kalau tidak damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Nah, untuk menemukan rancangan khusus Tuhan bagi kita, diperlukan sikap hati dan pendudukan diri bahwa kita bersedia fokus dan taat apapun yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saudara merasakan ada sesuatu hal yang lain daripada damai sejahtera itu, lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, saudara, berdoa, baca firman dan merenungkan itu adalah wajib. Sepanjang hari kita menjalani kehidupan dengan sikap menanti atau fokus atau pengharapan hanya kepada Dia berdasarkan firman-Nya. Makanya setiap hari saya berkata, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadaku. Waspada, awas dengan tanda-tanda dan suara Tuhan dalam mengarahkan kehendak-Nya kepada saudara dan saya. Ada tanda-tanda dan suara Tuhan yang akan mengarahkan. Nah, perjalanan bersama Tuhan terdiri dari ribuan langkah-langkah kecil. Saat Tuhan mengarahkan kita taat, maka datang arahan berikutnya. Kalau kita belum menaatinya, maka arahannya akan mandek atau stepnya akan berhenti. Seperti step tangga, satu step demi satu step. Jika di dalam satu step ini kita taat kepada Dia, mengikuti firman-Nya, kita dekat kepada Dia, kita fokus kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan step berikutnya. Step berikutnya lagi. Dan step berikutnya itu adalah merupakan suatu mujizat. Saya kalau naik tangga di rumah saya, ada 23 anak tangga. Itu selalu saya ingat. Dan saya setiap kali saya naik, Tuhan, seperti Tuhan bersama dengan aku. Setiap saat, setiap waktu, setiap mas di dalam hidupku, Tuhan sedang mengajak aku naik tangga, satu tingkat demi satu tingkat. Mari Tuhan bersama denganku menyelesaikan seluruh masalahku di dalam hidupku. Mungkin ada 23 masalah. Tuhan akan bisa menyelesaikan satu persatu di dalam hidup kita, asal kita berjalan bersama dengan Dia. Amin. Berjalan bersama dengan Dia. Dan semua itu direalisasikan dengan setiap hari kita bersujud di hadapan Allah. Dalam doa, kekuatan dan hikmat diperoleh di sana. Dimanapun saudara pun ada. Saudara dapat bersujud di hadapan Allah dengan doa, kekuatan dan hikmat yang diperoleh daripada Dianya. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti handphone ini, kalau tidak ada baterainya, maka sudah tidak bisa apa-apa. Baterai itu adalah di mana saudara dan saya seperti berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, cas aku. Tuhan, jalankan aku dengan power yang Tuhan telah ciptakan, kekuatan yang Tuhan ciptakan di dalamku. Tetapi biarlah Engkau yang memberikan setrum kepada aku, supaya aku dapat berjalan dengan kekuatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Amin. Hanya formalitas kalau nggak ada baterainya handphone itu.
hanya handphone saja. Keberhasilan bukan karena hebatnya kita, tetapi karena dia berkenan memakai saudara dan saya. Allah sendiri yang akan mengalir melalui saudara dan saya di dalam setiap hidup kita. Bagi saya, mewartakan firman ini adalah bukan hanya sekedar semata saja, tetapi biarlah Tuhan yang memakaiku. Apapun yang terjadi, tetapi biarlah Tuhan yang memakai kita. Saudara, semakin menghidupi kebenaran firman-Nya, maka kita akan hidup semakin secara supranatural. Supernatural. Jika hidup kita tidak mengalami hal-hal yang supranatural, itu karena hubungan kita dengan Allah hanya dangkal saja. Semakin kita mengalami kehendak Allah, semakin kita bisa memanifestasikan segala kekayaan yang tergandung di dalam anugerahnya. Nah ini saudara, yang akan saya bawakan dalam khotbah saya yang berikutnya, dalam seri ke-46. Bagaimana kita hidup berkelimpahan. Arti hidup kelimpahan yang dikatakan oleh Tuhan dan sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukan memahami kehendak kita, bukan. Jadi kita kalau seperti selang harus bersih benar-benar karena firman Tuhan. Maka semua yang dialirkan melalui kita itu adalah bersih adanya. Apa yang terkandung di dalam anugerahnya, semuanya itu telah disediakan oleh Allah kepada kita bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Apa saja? Perkenanan Dia akan berikan kepada kita. Promosi Dia akan berikan kepada kita. Ini anugerah yang terkandung di dalam anugerahnya Tuhan. Janji ilahi, ide-ide baru, perlindungan dari kehilangan atau malapetaka, kesembuhan, kesehatan, setiap berkat lainnya dilipat gandakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya. Kalau saudara mau, mari kita bersama belajar sungguh-sungguh menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mengerti apa arti kehidupan kita. Apa arti kehidupan saudara dan saya. Biarkan Tuhan menjadi kompas dalam hidup kita. Dia akan selalu mengarahkan saudara dan saya ke arah yang benar. Saudara, biarkan firman Tuhan menjadi kompas kita di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini biarlah kita senantiasa terus bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya bagikan dari Amsal 30 ayat 7, 8 dan 9 sebagai ayat penutupnya, supaya kita tidak kebablasan nanti pada waktu menerima berkat Tuhan. Amsal 30 ayat 7 berkata, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, Tuhan. Yaitu, yang pertama ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanannya menjadi bagianku. Supaya," ayat 30 yang berkata, "kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Saudara, biarlah hari-hari ini kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita secara cukup, karena itu adalah kelimpahan yang daripada Dia. Kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus di minggu pertama ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikan dalam roh hati kami. Meteraikan Tuhan, seperti hukum Engkau dimeteraikan di dalam roh hati kami. Demikian pula firman-Mu Tuhan, yang Engkau telah perkatakan kepada kami, supaya kami mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya yang ingin kami jalani, dan apa yang telah direncanakan oleh Allah kami, pencipta kami, dan yang memelihara kami, dan yang menyediakan segala sesuatu bagi kami yang terbaik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus ini. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak untuk perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Layakkan perjamuan kudus ini. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaranya yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengingat Tuhan, bagaimana Tuhan berjuang untuk menang. Tetapi setelah Tuhan menang, Tuhan berikan kemenangan itu kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menanggung semua dosa kesalahan kami. Dosa sudah dipatahkan. Sakit penyakit telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga iblis tidak bisa menempelkan sakit penyakit dalam tubuh kami. Dan maut telah dikalahkan. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, mengoneksikan kembali kami dengan surga, dengan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bahkan dibawa ke muka bumi ini, untuk kami merasakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena roh Allah yang ada di dalam kami. Dan Bapa memberikan roh itu ke dalam kami, roh yang lebih besar kuasanya daripada segala macam kuasa yang ada di dalam dunia ini. Saat ini kami pergunakan kuasa itu, karena Yesus masih bersyafaat untuk kami. Kalau ada sakit penyakit dalam tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus, keluar sakit penyakit itu, keluar iblis, keluar kesulitan kesusahan, keluar jalan buntu, keluar kemiskinan, semua keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa iblis. Kami pergunakan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu yang kami pergunakan untuk melawan engkau iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami lawan engkau. Pergi, lari dari hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, engkau berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, jajaran Menteri Kabinet, Satgas COVID-19 yang menangani di garis depan untuk pandemi ini agar dapat berakhir. Juga kami berdoa untuk para Menteri Kabinet, untuk TNI, Polri, untuk ABRI semuanya. Terima kasih Tuhan yang telah berjaga-jaga bagi kami melalui mereka. Dan kami mengucap terima kasih untuk bangsa Indonesia akan pulihkan ekonominya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau menerima berkat Engkau. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Maka berkat anugerah, limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang ada yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan berkat kami berlimpah-limpah saat ini sampai Yesus kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman, kata bersama-sama. Amin.